semester baru, semester 1. Awal pelajaran hari ini kita masuk kepada surat An-Nas. Sebelum kita masuk ke dalam pelajaran kita hari ini, Ibu absen dulu ya. Ibu absen. Arjuna hadir. Tiara, iya. Salsabila, Wildan. Sebelum kita masuk ke pelajaran, kita berdoa dulu ya. Yuk sama-sama kita berdoa. Ikuti Ibu ya. Raditu billahi robba. Raditu billahi robba. Wa bil Islam dina. Wa bil Islam dina. Wa bi Muhammadin. Wa bi Muhammadin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabiya. Nabiya. Ya, kita baca doa. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, pertama menyebutkan arti surat An-Nas. Yang kedua, menyebutkan jumlah ayat surat An-Nas. Kemudian menyebutkan tempat turunnya surat An-Nas. Yang keempat, menyebutkan pesan-pesan pokok surat An-Nas. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelum masuk kita ke pembelajaran hari ini, ada pertanyaan pemantik yang akan Ibu sampaikan. Anak Ibu nanti perhatikan pertanyaan di papan. Nanti siapa yang bisa jawab Ibu ya. Mengapa kita perlu memohon perlindungan kepada Allah sebagaimana yang diajarkan dalam surat An-Nas? Siapa yang bisa? Mengapa kita disuruh meminta pertolongan kepada Allah? Ayo jawab siapa? Karena kita diciptakan oleh Allah. Siapa lagi? Bagus, pintar. Siapa lagi? Kemudian masuk kepada surat An-Nas. Surat An-Nas. Surat An-Nas artinya dia berasal dari bahasa Arab, bahasa Al-Quran. An-Nas yang disebut di dalam ayatnya itu berulang-ulang di ujung ayat. Jadi diambillah kata An-Nas itu sebagai nama surat di dalam surat An-Nas. Apa itu arti surat An-Nas? An-Nas itu artinya manusia. Apa sayang? Juna apa arti An-Nasnya? Manusia. Hafiz, apa arti An-Nas? Manusia, pintar. Yang kedua, surat An-Nas itu di dalam Al-Quran itu berjumlah 114 surat. Jadi surat An-Nas terdapat pada lembaran surat yang terakhir, yaitu surat yang ke-114. Kedua, aku ajarkan. Satu, arti An-Nas adalah apa sayang? Manusia. Di dalam Al-Quran terdapat dalam lembaran surat yang berapa tadi? 114. Jadi surat An-Nas tergolong surat Madaniyah. Kenapa disebut tergolong surat Madaniyah? Karena dia diturunkan di kota Madinah. Di mana apa? Madinah. Maka dia tergolong surat apa sayang? Surat Madaniyah. Surat apa Yopi? Tergolong surat apa sayang? Madaniyah. Kenapa disebut tergolong surat Madaniyah? Karena dia diturunkan di kota Madinah. Jadi setelah Rasulullah itu hijrah ke Madinah, maka turunlah surat An-Nas. Paham sayang sampai situ? Pesan pokok surat An-Nas. Satu, manusia adalah makhluk yang lemah yang membutuhkan perlindungan.
Manusia itu makhluk yang lemah yang membutuhkan pertolongan. Baik-baik dan duduknya sayang. Kedua, manusia harus memohon perlindungan hanya kepada Allah. Kita tidak boleh meminta kepada siapapun, tapi kita memintanya hanya kepada Allah, karena Allah adalah Maha Pencipta. Kemudian manusia berlindung kepada Allah dari segala godaan dan keburukan. Jadi godaan itu bisa datangnya dari jin yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan itu ke dalam dada manusia. Yang keburukan itu bisa datangnya dari manusia itu sendiri. Sekarang ditanya di kelas ini, ada nggak kalian diganggu oleh kawan? Ada. Contohnya apa? Kalau kita diganggu kawan, contohnya apa? Dipukul, apa lagi? Dicubit, dicambak, itu fisik ya. Kemudian dari mulutnya apa? Mengejek, apa lagi sayang? Menghina. Jadi anak ibu kalau mau menghindari hal-hal yang jelek seperti itu, jangan kita berbuat dahulu. Jangan kita pancing orang, ya benar. Jangan kita pancing orang, membuat emosi orang. Nanti kita bully orang, nanti berkelahi. Itu adalah suatu keburukan yang datangnya dari manusia. Paham sayang? Paham. Tadi ibu bilang tujuan pembelajaran tahu artinya. Sekarang ibu tanya ada ibu, apa artinya sayang? Manusia. Habis berapa? Terdiri dari berapa ayat sayang? 6. Yang ibu tanya ya, Salsabila di mana diturunkan? Di kota mana diturunkan? Di Madinah. Tergolong surat apa dia sayang? Madaniyah. Kemudian di dalam Al-Quran terdapat dalam lembaran surat yang keberapa? 114. Paham sampai situ sayang? Nah, pokok ajaran yang ada di dalam surat An-Nas itu ada tadi, kita membutuhkan pertolongan hanya kepada Allah, meminta kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah. Kapan kita terapkan ini supaya kita menghindari ketakutan? Kita bisa waktu mau tidur malam, setelah kita baca doa mau tidur atau apa saja, baca surat-surat yang bisa kita dapatkan. Nanti dengan membaca surat-surat itu maka Allah akan melindungi kita. Tidur kita tidak akan diganggu oleh Allah. Kemudian apa lagi? Di perjalanan, biar kita terhindar dari musibah, baca surat apa saja. Surat An-Nas boleh, surat Al-Ikhlas boleh, surat Al-Falaq boleh, apa saja yang dapat dalam hati kita baca. Dengan membaca itu kita, insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah dari segala kejahatan dan keburukan, bahkan dari musibah. Nah, apa makna ayat-ayat surat An-Nas? Maknanya apa? Kita surat An-Nas itu terdiri dari 6 ayat. Ayat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi apa makna yang terkandung di dalam surat An-Nas? Ayat 1 dan 3 menyeru kepada manusia untuk memohon perlindungan kepada Allah. Allah sebagai Rabb, Allah sebagai pemelihara, Rabb. Allah sebagai Al-Malik. Malik itu artinya raja, menguasai, penguasa Allah itu. Yang ketiga, ilah. Ilah ini sebagai sembahan manusia. Jadi, mengapa kita menyeru kepada Allah? Karena memohon apa? Diulangi. Ayat 1 dan 3 menyeru manusia untuk memohon perlindungan kepada Allah sebagai Allah itu sebagai Rabb, Allah itu sebagai Malik, sebagai raja yang menguasai dunia dan akhirat. Yang ketiga sebagai ilah, sebagai sembahan. Jadi kita menyembah kepada Allah, meminta kepada Allah, semuanya kita serahkan kepada Allah. Yang ayat keempat dan 6 menjelaskan kejahatan yang harus dihindari, yaitu bisikan setan yang berasal dari golongan jin dan manusia yang mengganggu hati manusia secara tersembunyi. Nah, sebelum kita masuk terakhir pelajaran Ibu, coba keluarkan buku latihannya. Ibu akan catatkan di papan tulis. Nanti kalian catat pertanyaannya, ya. Jadi yang Ibu sampaikan ini, apa yang Ibu jelaskan itulah yang latihan hari ini. Yuk, keluarkan bukunya sayang, catat pertanyaannya.
Sebelum bukunya Ibu kumpulkan, ya, sebelum Ibu kumpulkan bukunya, sebelum Ibu konten latihan yang dikerjakan hari ini, Ibu tanya dulu, ya. Coba Jopi, nomor 1, coba bacakan soalnya Pak Jopi. Apa arti surat An-Nas? Ya, apa artinya saya? Manusia. Manusia. Yang nomor 2, coba Juna baca soalnya saya. Belum pandai membaca Juna. Terdiri dari ayat. Terdiri dari Terdiri dari berapa ayat? 6 ayat. Nah, sekarang coba Jopi kumpulkan latihannya sayang, bawa ke depan semuanya sayang tuh. Ibu simpulkan pelajaran kita kali ini. Ya, 1. Surat An-Nas itu artinya manusia karena dia berasal dari bahasa Arab, bahasa Al-Quran yang artinya itu manusia, disebut berulang-ulang di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nas itu sendiri. Kemudian surat An-Nas itu tergolong ke dalam surat Al-Quran karena dia diturunkan di kota Madinah. Ketika kapan? Ketika Rasulullah itu sudah hijrah pindah ke kota Madinah. Kemudian di dalam Al-Quran dia terdapat dalam lembaran surat yang ke-114, adalah surat yang terakhir di dalam Al-Quran. Surat pertama Al-Fatihah, surat yang ke-114 adalah surat An-Nas. Kemudian pokok isi dari surat An-Nas itu adalah di sini menyatakan bahwa manusia itu hanya memohon perlindungan kepada Allah. Kemudian Allah adalah sebagai Roh pemelihara, Allah sebagai Al-Malik penguasa, Allah sebagai ilah sembahan manusia. Itu kesimpulan kita pada hari ini. Hari ini sebelum kita Ibu akhiri, ada tugas, ya. Ini tugas kalian di rumah nanti. Coba perhatikan ke sini saya, nanti Ibu kasihkan lembarannya, ya. Ini ada surat, Ibu kasihkan ini apa? Acak. Jadi tugas kalian di rumah nanti, kalian gunting ayatnya ini, semuanya ini, ya sudah digunting nanti. Ini di sebelahnya ada lembaran jawaban nanti sayang. Nih, lembaran jawabannya ini Ibu kasih nanti 2 lembar, 1 soalnya, 1 tugasnya. Nanti ayat yang sudah kalian gunting tadi ditempelkan di sini. Nah, ditempelkan di sini sesuai dengan urutan ayatnya. Ayat pertama apa, ayat kedua apa bunyinya, ayat ketiga, 4, 5 dan 6. Minggu depan kalian kumpul lagi sama Ibu. Mengerti? Paham pada hari ini pelajaran Ibu berikan? Paham. Mudah-mudahan anak Ibu bisa menerapkannya. Apa yang Ibu terangkan tadi, apa yang Ibu jelaskan tadi bisa kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pertama, jangan kita suka mengganggu orang lain. Kalau kita tidak ingin diganggu orang, ingat benar. Kemudian jangan mengundang orang membuat emosi. Jangan kita mengundang diganggu kita dengan orang. Kepada siapa kita memohon? Kepada Allah. Paham? Sampai di sini. Jelas sudah kita Ibu kasih, ada Ibu berikan, kemudian latihan Ibu udah beri, udah dijawab, bagus, semuanya bisa. Semuanya menangkap dengan apa yang Ibu ajarkan hari ini. Kemudian hari ini Ibu tutup pelajaran kita hari ini. Sama-sama kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.